Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi itu. Kalau tidak ada, daftar. Dari Henry 26HH. Si Birda nggak kenal di dunia. Lihat aja ditinggal akhirat nanti. Koin ampas beli $100 tinggal $4. Tuh, $100 tinggal $4. Kemudian dari Rafa Syatarendra, biadab, maaf ya, mungkin agak kasar, biadab gue sumpahin nggak akan bisa bahagia 7 turunan yang bikin koin kayak gini. Inilah program dan produk belum ada sudah jual token ancur lebur dari Kuliapan. Ya mungkin ini adalah gambaran bagaimana mereka yang merasa tertipu atau dirugikan oleh kripto e-coin Wida Mansur. Soal Wida Mansur ada juga apa namanya? Kuliah di Oxford itu. Ya, saya memang nggak tahu. Tidak tahu. Ya logikanya kalau tahu saya dia tukang ngibul, ngapain saya invest kan? Artinya begini, apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, sering flexing, kemudian pamer lah begitu ya, berkaitan dengan mobil mewah, kemewahan hidup dan seterusnya. Menurut hemat saya adalah bentuk tidak empati terhadap korban-korban. Sementara korban-korban ini kan merasa dirugikan. Orang kota wisata kita ini hidup pasti mati. Betul. Ya, saya mengingatkan juga kepada Yusuf Mansur, kita hidup ini pasti mati. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti mati ya. Kemudian nggak mungkin juga Yusuf Mansur itu akan menikmati misalnya hidup 100 tahun lagi, itu nggak mungkin juga Mas. Ya. Kalau usianya sekarang sudah 50 ya paling hanya beberapa tahun lagi itu kan akan menemui ajalnya. Begitu juga anak-anaknya kan begitu. Ya. Bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Maka kewajiban-kewajibanmu terhadap para investor kemudian yang lainnya bayarlah segera sebelum ajalmu dijemput ya. Baik. Ya. Ini kan Yusuf Mansur juga dikenal sebagai sosok apa ya namanya Pak ya, sosok ustadz yang gemar sekali flexing, pamer kemewahan gitu, pamer kekayaan ya, mobil-mobil mewah, kemudian kemana-mana, ke jalan-jalan ke luar negeri, pakai helikopter gitu ya. Ini saya lihat di IG-nya Wirda, anaknya gitu Pak, anak Yusuf Mansur gitu Pak ya. Ini terlihat sekali sama seperti yang dilakukan ayahnya gitu ya, pamer kemewahan, memakai mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Padahal kan mengenai bisnis dia sendiri terkait dengan iCoin ini kan banyak juga yang menjadi korban dan sampai saat tidak jelas. Ini sama halnya tidak memiliki empati kepada korban-korbannya gitu Pak ya. Betul, artinya begini, apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, sering flexing, kemudian pamer lah begitu ya, berkaitan dengan mobil mewah, kemewahan hidup dan seterusnya. Menurut hemat saya adalah bentuk tidak empati terhadap korban-korban. Sementara korban-korban ini kan merasa dirugikan. Ya. Orang kota wisata saja sampai dengan saat ini masih juga banyak yang bermasalah ya dengan keuangan yang kemarin disetor oleh bisnis batubara itu. Kemudian korban-korban yang lain misalnya karyawan Paytrend yang memang sudah diakui belum dibayar dan seterusnya, kemudian sudah dibuat perjanjian kemudian hanya dibayar 1 kali, artinya masih ada yang belum dibayar. Kemudian juga berkaitan dengan patungan usaha dan seterusnya, itu kan mereka menjadi korban dan itu belum dipulangkan. Sementara Yusuf Mansur hidup bermewah-mewah. Iya. Ya, saya menyayangkanlah sikap-sikap yang seperti itu. Seharusnya sebagai yang mengklaim dirinya sebagai ustadz, seharusnya semua permasalahan itu diselesaikan. Kalau bisa sebenarnya jangan sampai ke pengadilan, Mas.
Kalau saya mengajukan upaya hukum sampai pengadilan tuh karena memang Yusuf Mansur dan kawan-kawan atau afiliasinya ini memang sudah tidak bisa persuasif, sehingga jalan satu-satunya adalah menempuh jalur hukum di pengadilan itu, Mas, begitu. Ya, baik. Ya, luar biasa lah Yusuf Mansur ini, menurut hemat saya luar biasa kezolimannya terhadap para investor lah begitu, Mas. Ya, padahal saya mengingatkan bahwa kita ini hidup pasti mati. Betul, betul. Ya, saya mengingatkan juga kepada Yusuf Mansur, kita hidup ini pasti mati. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti mati, ya. Kemudian nggak mungkin juga Yusuf Mansur itu akan menikmati misalnya hidup 100 tahun lagi, itu nggak mungkin juga, Mas. Ya. Kalau usianya sekarang sudah 50, ya paling hanya beberapa tahun lagi itu kan akan menemui ajalnya. Begitu juga anak-anaknya kan begitu. Ya. Bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Maka kewajiban-kewajibanmu terhadap para investor, kemudian yang lainnya, bayarlah segera sebelum ajalmu dijemput, ya. Baik, baik. Ya. Ya, ini kembali berkaitan dengan Icon ini, nanti kita akan tampilkan video dari Freddy yang mengaku juga menjadi korban Icon gitu Pak ya. Dan Freddy ini juga melampiaskan kemarahannya dengan membuat IG berjudul Ipo Mansur gitu ya. Di sini banyak sekali video-video misalkan seperti kehaluan dari Yusuf Mansur dan Wirda gitu ya. Kemudian ini juga ada sebuah video ketika Wirda bersama Yusuf Mansur di Dubai ya, mengatakan akan membuka kantor di Dubai gitu Pak ya. Ini juga membawa rombongan dengan logo kaos warung steak gitu Pak. Nah, ini cuma semacam mengendorse atau mungkin warung steak ini juga kebagian keuntungan dari Icon ini Pak? Ya, menurut hemat saya kan karena ini kan masih satu keluarga, Mas, ya. Ya. Artinya ada Yusuf Mansur, kemudian ada Wirda Mansur yang sama-sama juga ada beberapa orang yang merasa dirugikan. Ini kan satu keluarga. Ya. Artinya menurut hemat saya adalah ya satu keluarga ini kong kali kong lah menurut hemat saya. Karena faktanya Yusuf Mansur juga tidak mengembalikan uang investasi yang sudah disetorkan oleh misalnya batubara jamaah Masjid Darussalam, investasi batubara Masjid Darussalam. Kemudian Wirda Mansur juga sampai dengan saat ini apakah mereka mempertanggungjawabkan, kan belum selesai juga. Kalau seperti Mas Adi mengatakan tadi ada si Freddy dan seterusnya masih hak-haknya belum dikembalikan. Artinya menurut hemat saya ya itulah buah jatuh itu tidak jauh dari pohon lah. Betul. Kalau pohonnya di atas pasti buahnya ke bawah. Nggak mungkin ada pohonnya kemudian buahnya terbang, kan nggak mungkin, Mas. Ya, jadi ada kong kali kong lah di antara mereka ini begitu. Ya, baik. Ya, ini ya 11-12 lah kalau bahasanya begitu, Mas. Ya. Ya, ini percakapan dari para internal member-member Icon yang mengeluh karena merugi karena investasi token kripto di Yusuf Mansur, Wirda Mansur itu juga ada di Instagram milik Freddy begitu ya. Tadi Pak ini 26HH. Wirda nggak kenal di dunia. Lihat aja ditinggal akhirat nanti. Koin ampas beli $100 tinggal $4. Loh, $100 tinggal $4. Kemudian dari Rafa Syatarendra, biadab, maaf ya mungkin agak kasar, biadab gue sumpahin nggak akan bisa bahagia 7 turunan yang bikin koin kayak gini. Inilah program dan produk belum ada sudah jual token Ansur Lebur dari Puliapan. Ya mungkin ini adalah gambaran bagaimana mereka yang merasa tertipu atau dirugikan oleh kripto Icon Wirda Mansur. Nah, sebenarnya apa yang membuat Kang Freddy tertarik untuk berinvestasi kripto terhadap Wirda Mansur ini? Ya sebenarnya secara umum semua kripto sama menawarkan, semuanya wacana di awal. Kalau saya kata saya juga, saya udah punya standar sendiri dalam investasi. Kalau saya cukup kenal, ya masalah dia ngibul atau tidak tengah jalan, tinggal saya bereaksi seperti apa. Kalau nggak benar ya saya tuntut. Kalau dia benar ya kita support. Nah selama perjalanan Wirda Mansur ini banyak yang dia katakan tidak ditunaikan, membuat orang kecewa, yang merugi orang. Sementara dana dikumpulkan dari awal.
Dengan dana yang dikumpulkan dari awal itu logis untuk sukses harusnya. Kalau CEO benar-benar kompeten. Adapun nanti teman yang mod itu yang sekarang katanya dijadikan tim itu bukan orang-orang beli bukan karena dia, bukan karena tahu kemampuan dia bukan. Tapi dia cuma moderator. Semua beli itu karena Wirda dan kita tidak tahu ternyata Wirda itu kompetensi atau tidak gitu. Karena di awal memang ditawarkan foto. Ya sudah karena investasi tinggal buktikan uang sudah masuk gitu. Tinggal buktikan. Ternyata tidak sesuai, ya tanggung jawab dong. Jangan pengen ininya aja. Jadi intinya menurut Kang Fedi ini klarifikasi dong. Wirda Mansuri ini pantas gak menjadi CEO? Ya, saya menyaksikan langsung ketika AMA pertama banyak yang kecewa. Saya juga di-mute teman-teman yang saya nilai cukup ahli dalam bertanya soal kripto pengalaman di-mute, dipilih yang bertanya gitu ya. Dan maksudnya tuh cara CEO menjawab memang mengesankan baru banget di dunia kripto. Artinya terkesan tidak siap menawarkan yang proyek-proyek dia tawarkan nggak siap ya, belum siap gitu dia kerjakan gitu. Itu yang membuat orang kecewa gitu ya. Ya itu bisa dimaklumi, saya juga inbox ke beberapa admin dan botnya. Ya cobalah nanti kalau bisa komunikasi lebih elegan. Ya. Artinya kan CEO bukan bocil ini. Ya beda. Ini masalah duit orang bisnis gitu. Harus lebih profesional gitu. Nah, kemudian dia berapa spill mengeluarkan janji-janji akan listing di 3 market ya. Alasannya kemudian ke Dubai ada ada acara blockchain Binance lah. Di sana juga di spill akan kerjasama dengan founder-founder dunia soal blockchain. Akan ada investor yang masuk. Di sana ya membuat kita kan nggak tahu ini benar atau enggak. Tapi kan kalau ini dia sudah katakan ini benar, ini akan mengungkit harga lah, akan membuat harga naik lah. Ternyata ini bohong semua gitu. Bohong semua. Bohong. Sudah Kang Fedi terus. Mana kerjasama sama founder-founder blockchain dunia nggak ada. Bilang mau webinar keliling, ada fresh market nggak ada semua. Bukti aja berapa Certic audit, kemudian listing di L-Bank, listing di satu lagi Coin Tiger. Kalau listing di Holbit iya, tapi nggak hype. Artinya benar-benar belum pro untuk itu gitu. Gitu sih. Jadi bisa dibilang itu hanya bualan-bualan manis saja ya. Ya sama kalau saya lihat video Yusuf Mansur itu sama seperti janji-janji Python. Oh gitu ya. Tapi saya lupa lagi lah janji Pythonnya apa. Saya pernah lihat lah. Mengakuisisi BCA dan lain-lain. Yang lain lah atau haji berapa kali setahun gitu. Iya itu betul. Kalau kita masuk Python. Saya lihat itu ya jual manis. Kalau itu tidak terbukti ya tuntut gitu. Investor yang cerdas seperti itu. Karena mereka berinvestasi karena memang apa yang diucapkan oleh. Iya, alasannya gitu. Nah, sekarang berapa nilai investasi yang Kang Fedi keluarkan? Saya berulang, artinya tidak beli sekali gitu, tapi berulang. Saya beli pertama itu 14 juta. Saya total itu kurang lebih 36 juta atau 6 BNB-an lah. Saya beli nyangkut. Nah, tapi di grup itu ada spill, ada promo akan listing di ini, ya beli lagi supaya yang nyangkut ini nggak rugi. Ya, artinya ada kompensasi lah. Ternyata tidak dibuktikan dengan alasan migrasi belum beres dan lain-lain lah. Turun aja terus. Yang saya kecewakan itu developer tidak hadir gitu. Developer tidak hadir, klarifikasi. Memberi klarifikasi. Iya, beda sama sekali tidak hadir. Bukan mengecilkan mood tidak maksudnya tuh investor itu invest karena si developer ini. Oke. Si Wirda ini harusnya Wirda tampil. Oke. Sebelumnya Kang Fedi mengatakan Kang Fedi di grup itu di mute gitu ya? Di mute. Bagaimana bisa seperti itu? Ya saya kan hanya di kantor. Karena saya lihat ini maaf nih terkesan amatir. Kemudian saya tuh justru di awal membantu masukan harusnya gini. Saya ngerti lah. Mungkin di proyek nggak ngerti. Cara menahan harga tuh ada caranya. Dan mereka tuh mampu karena punya uang. Cuma tidak dilakukan. Ya. Beda dengan proyek yang sebelumnya atau siapa gitu ya. Atau saya misalnya. Saya memang tidak berhasil mengumpulkan uang. Ya artinya kalau uang mereka berhasil kumpulkan harusnya sukses ini. Nah proyek saya juga sama. Tidak berhasil, gagal ya udah ganti. Udah diganti. Ada yang belum diganti, ada. Tapi mayoritas ganti dan saya jelas mengganti gitu.
Karena jangan siap untungnya aja gitu. Ya. Kalau rugi ganti. Oke. Itu bisa nanti diklarifikasi lah. Oke. Secara garis besar apa yang Kang Freddy alami mengenai pengalaman berbisnis kripto dengan Bidar Mansur ini, apakah bisa dibilang ada indikasi dugaan penipuan begitu? Ya pasti, ini kalau ini masuk 378 dengan tipu daya untuk menguntungkan sendiri, janji-janji palsu ini kan. Oke. Bohong, omongan bohong. Oke. Selanjutnya apa langkah Kang Freddy? Apakah Kang Freddy akan menempuh jalur hukum begitu? Ya sebenarnya berapa hari kemarin kan udah bukan hari, 2 bulan yang lalu saya udah mulai online lah. Sampai mentok ya udah harus didatengin. Saya lihat memang kalau didiamkan nggak ada respon sama sekali. Ya, di chat juga nggak di chat nggak pada balas. Setelah 2 bulan itu nggak balas. Nah saya berinisiatif datengin langsung. Kalau yang lain investornya terkesan CL, jangan salah itu. Ya. Kalaupun kalian CL ya mungkin karena kebutuhan makan nggak apa-apa, sisanya minta ganti. Karena dia yang merugikan gitu. Oke. Intinya Bilang resiko kripto, kita ngerti lah. Kang Freddy sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara persuasif. Iya, saya mediasi. Datang dari mana tadi? Dari Banyuwangi ya? Banyuwangi, Bandung langsung ke Jakarta. Itu kan ribet juga pakai komuter lain, ke Duri, ke Poris, ke Cipondo gitu. Dan itu pun tidak langsung ditemui. Iya, tidak bisa. Hari pertama saya balik lagi. Itu malam lebaran, saya lebaran di sana loh. Ya. Kemudian disuruh datang lagi hari kerja. Datang tanggal 6, tetap aja nggak bisa ketemu, malah dibohongin. Sorenya malah diintimidasi sampai malam. Ya, permainannya. Oke. Perjalanan Kang Freddy dari Banyuwangi intinya kan bukan hanya sekali ya. Nah, ya, kalau yang tanggal 6 itu saya dari Bandung. Setelah Bandung? Ya, balik dari yang tanggal 1, tanggal 2 itu saya ke Bandung dulu. Itu kan juga biaya, tenaga, pikiran. Juga ya. Oke. Saya cuma nuntut mengganti rugi loh, Yusman tuh. Minta balik modal semua enggak. Nuntut ganti rugi. Oke. Tapi nggak ada ini. Saya itu yang paling kesel itu hubungi kata Pak Sastro nanti hubungi siapa? Nanti disambungkan sama manajer Wirda. Manajer Wirda nggak tahu apa-apa soal kripto. Kata dia, si Hilman Faturrahman nggak tahu soal apa-apa. Nanti dia terus jawab, nanti saya kasih kontak wakil presiden si Alvin Komarul intinya. Kalau sudah dapat, masa dia berapa hari nggak dapat? Emang nggak mau diberesin aja? Makanya kan gas terus, Wirda akan saya kejar, kan balik. Oke. Ya bisa digugat. Setahu Kang Freddy, apakah banyak korban lain? Ya banyak kan Ribuan ya. Dari holdernya ribuan. Mungkin Kang Freddy. Ya pemahaman pengetahuan tidak sama. Kalau saya alhamdulillah udah mengerti. Ketika memutuskan investasi siap dengan resikonya. Resiko di sini resiko market atau resiko developer yang bermain. Kalau developer yang bermain ya saya samperin. Oke. Kalau resiko pasar ngerti mana wares yang masuk yang banting harga ngerti kita. Oke. Nah itu kan mulai kemarin ada komen juga tuh di channel siapa si Ime bilang gua trader. Yang trader yang pasti trader itu mereka jual koin yang tidak bernilai di awal, ya IPO itu ya pre-sale menjadi BNB yang sudah ada nilai itu trader itu. Ya. Mereka apa namanya tuh nanti saya kasih gambar lagi. Nanti ini jadi senjata mereka juga kalau apa saya buka semua. Bagaimana project yang benar gitu ya. Itu khusus edukasi lah. Yang penting gitu, ketika memutuskan investasi, teman-teman udah ngerti resikonya. Nanti teman-teman tinggal pisahkan atau maksudnya mana resiko yang disengaja, resiko ini karena developer atau misalnya karena market, karena wealth gitu ya. Kalau developer dan teman-teman kenal ya samperin. Enak banget kita kasih duit mereka rugiin. Bener nggak? Iya betul. Kalau yang dunia ya saya nggak ada ongkos buat nyamperin. Atau misalnya yang tidak anonimus, tidak saya kenal, gimana mau nyamperin? Saya berani invest ke Wirda saya kenal. Ya artis Indonesia lah. Ya. Influencer lah. Walaupun saya baru tahu dia ngibul gitu ya. Dan juga ada peran Yusuf Mansur di situ mengatakan bahwa ya ada spill juga Yusuf optimisme bahwa crypto iCoin akan going to the heaven malah. Ya sebenarnya mengatakan jika rugi maka Allah akan tanggung jawab katanya. Ya Yusuf Mansur itu nggak ada hubungannya tadi. Tapi dalam video itu ada spill Yusuf Mansur. Nah saya tuh yang saya sayangkan, Yusuf Mansur tahu kedatangan saya ketika tanggal
tanggal 2. Kenapa tidak segera di-handle gitu? Memang sengaja diangin-anginin. Di video terakhir saya udah bilang, kita ini seolah-olah didiamkan, samperin. Iya, oke. Nggak mau, saya diem. Saya terusin sebelum diganti. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu, Kang. Mungkin ada hal yang ingin Akang sampaikan berupa tambahan apa? Yang soal apa nih? Ya, Mansur. Nah, saya juga setelah melihat banyak banget korban Mansur, jadi prihatin juga pemainnya. Oke. Ya. Saya juga sebagai umat Islam ya, maksudnya itu agak turun juga di marwah Islamnya gitu. Yang diklaim Ustadz kok gini, setahu saya Ustadz itu nggak gini gitu ya. Dari isi-isi ceramah saya juga ya pembelajar, ini saya pembelajar mana maksudnya itu arahan ceramah yang benar atau enggak, ngerti lah ya. Mana yang kategori pembodohan, saya ngerti lah. Nanti kemungkinan saya juga akan aktif membantu mengedukasi atau misalnya menyadarkan lah teman-teman atau memberi penerangan ke teman-teman ini tuh kesalahannya di sini nih, supaya nanti benar-benar kita objektif ya. Objektif itu artinya kita tuh bukan karena tendensius kepada seseorang, enggak, tapi karena benar-benar karena ngerti masalahnya gitu. Nah, teman-teman itu belum mengerti, boleh nanti hubungilah atau DM ke Instagram saya Freddy1010. Di situ nanti akan ada penjelasan soal iCoin ya, detailnya seperti apa, atau soal Yusuf Mansur nanti saya bantu juga Pak. Karena dari pihak sana tidak merespon baik lah. Kita sudah baik-baik. Mungkin terakhir Kang Freddy, jika ada Wirda Mansur ataupun Yusuf Mansur, apa yang ingin Kang Freddy sampaikan, silakan. Anggap saja ada Wirda Mansur atau Yusuf Mansur di sini. Ya gua tagih langsung. Ya kalau nggak adu argumen dulu, maksudnya saya punya data pelanggaran, lu silakan bantah gitu. Kan di awalnya pengen gitu. Ternyata di dalam ruangan ya udah saya ganti kayak Yusuf. Jadi saya terima gitu. Cukup itu mungkin, Kang? Iya. Wirda Mansur ini project masih ngegantung nih. Jangan sampai kayak doa-doa tadi para komentator ya. Hadir di grup ya. Kita di mute ya. Saya kan dari awal tuh minta dibuka, jangan di mute. Developer ama. Kalau email maaf, email ini bukan developer. Karena di awal tuh developer cuman siapa? Si Wirda Mansur sama Alvin Komarul gitu. Email ini dia mod. Nanti ya kita tahu juga maksudnya tuh biografi atau misalnya tuh perjalanan email ini siapa. Karena memang pokoknya saya tidak anggap dia sebagai tim yang mengambil kebijakan, karena dia itu hanya sebagai moderator di awal. Sekarang udah nggak mod, ya silakan. Kita menuntut ke Wirda Mansur. Dan developer harusnya mampu kan. Masa developer tidak mampu, tidak akomodasi, ngapain bikin project? Betul. Ya pokoknya developer sudah tergambar semuanya. Masalah project penyelesaian sudah tergambar. Developer, CEO-nya penanggung jawab ya Wirda Mansur. Alvin Komarul pun sama tidak tampil. Ya, kita ketipu semuanya kan. Dia dari foto-foto kayak bener, wah ini udah profesional banget, kompetensi. Ternyata pada kecewa gitu. Yang hadir sama yang lain, kita dimain kick, main di mute, enak banget, kita keluar duit, digituin. Ya, jadi respon setelah Kang Freddy dan teman-teman yang mengalami kerugian itu tidak ada bentuk klarifikasi ataupun pertanggungjawaban dari pihak-pihak Wirda Mansur ini ya? Iya, udah 2 bulan beli. Kalau saya kan untuk ganti rugi. Ngapain lagi? Aset sudah saya jual. Iya, alasan aset dulu pas gua belum jual, gua kemana? Sempat jual aset apa? Kan? Udah jual, cuma nggak ada duit. Ya Allah. Udah nyangkut. Maksudnya kan aset udah jual. Dulu pas aset gua jual, gua tanyain kantor, lo kemana? Gua tamperin nggak ada kabar. Bahkan saya jual ketika sudah datang ke sana. Kemudian teman saya ada nih yang minta balik, belum jual sama sekali. Kalau alasan mereka begitu. Klarifikasi saya kira cukupkan sekian, Kang Freddy. Mungkin kita bisa berjumpa di waktu di kesempatan lain. Ya, itu tadi teman-teman yang saya dengan Kang Freddy, dan kita semua berharap dan berdoa semoga permasalahan Kang Freddy terselesaikan dan pihak-pihak Wirda Mansur maupun Yusuf Mansur ini bisa bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para investornya. Sekali lagi saya berkali-kali ingatkan, jangan berinvestasi ataupun berbisnis dengan orang itu hanya karena sosok figur ya. Pelajari rekam jejaknya,
dan pelajari betul jadi skema-skema investasi yang benar itu seperti apa. Terima kasih Kang Fedi atas waktu dan kesempatannya. Maaf juga intonasinya kayak ini supaya teman-teman cepat sadar karena kalau ngebangunin orang nggak boleh gitu. Ya tapi pada forum lain saya lebih kalem lah. Ya mungkin ada yang baik masih ada emosi. Yusuf lah. Oke teman-teman, saya kira cukupkan sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.